Nah, kita masuk ke materi baru nih. Ini adalah materi kelas 7 bab 8 ya, mengenai bangun datar segi 4 dan segitiga. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini ada dua materi yang akan kita review dulu. Karena dua materi ini berhubungan langsung dengan pembahasan materi segi 4 dan segitiga. Kedua materi ini harus benar-benar dikuasain dan dipahamin supaya ketika kita bahas ini materi segi 4 dan segitiga kita bisa nyambung gitu loh istilahnya ya. Oke, materi yang pertama akan kita review itu mengenai garisan sudut. Oke, karena ini berhubungan langsung dengan pembahasan materi segi 4 dan segitiga. Materi yang berikutnya adalah teorema Pitagoras. Kalau materi garisan sudut udah sempat dibahas di bab sebelumnya ya. Sedangkan materi teorema Pitagoras ini sempat disinggung juga di SD. Nah, kita review sedikit nih. Oke, kita mulai dari garis dan sudut. Saya nggak akan jelasin definisi dari garis, tapi yang kalian perlu ingat, garis itu kan ada dua macam tuh, ada garis lurus dan garis melengkung ya. Tahu bedanya kan? Oke, sekarang coba perhatikan hubungan antara garis-garis berikut. Nih, ini ada gambar dua buah garis hubungan di antara dua garis nih ya. Yang gambar yang ini kiri dan yang kanan. Coba perhatikan. Gambar ini antara garis biru dan merah. Kalau garis biru itu ini, biru dan garis biru dan merah itu kalau terusin, garis biru terusin, garis merah juga terusin, ini tidak akan pernah ketemu. Ya, ketemu itu maksudnya berpotongan gitu loh, saling ketemu. Akhirnya dia ujung ini dengan ujung ini saling ketemu kalau diterusin. Ini nggak pernah ketemu. Maka ketika tidak pernah ketemu, maka kedua garis ini disebut saling sejajar. Oke, paham ya? Nah, kalau garis biru yang ini dan yang merah ini itu saling berpotongan karena ketemu, nggak usah diterusin udah ketemu ya. Jadi yang pertama ini disebut saling sejajar, ya. Yang kedua itu saling berpotongan. Oke, nah ada model yang lain nih. Nih coba perhatikan ya. Ini ada sebuah garis lagi. Nih lihat nih. Ini kok sama dengan ini? Ah, beda. Kalau ini berpotongan ada titik potongnya ketemu di sini nih titik potongnya ya. Di sini titik potongnya. Oke. Kalau ini nggak ada titiknya nih. Nggak ada perpotongan. Bedanya apa, Sir? Coba perhatikan ilustrasi nih. Nih, untuk gambar yang berpotongan nih. Misalnya, ini ada persimpangan jalan nih. Oke. Persimpangan jalan seperti ini nih. Nah, kamu ada di sini nih naik kendaraan. Ada sebuah kendaraan kalian naikin. Terus jalan ke sana tuh. Ya, ke arah sini. Kemudian ada temanmu. Tuh naik kendaraan juga. Dari sini tapi. Menuju ke sana. Tuh, ya. Kalau kalian jalan, ini temanmu jalan, dreng. Kalian juga jalan. Ketemu nggak di sini? Iya, ketemu. Bakal tabrakan nggak kalau nggak ada yang berhenti? Iya. Nah, ini ilustrasinya. Titik tabrakan itu adalah titik potongnya. Paham ya? Nah, kalau yang ini gini nih ceritanya. Tahu flyover? Tahu? Flyover itu adalah jalan yang ada di atas tuh. Kalau di Jakarta sebutnya jalan layang. Ya, ada sebuah jalan yang berada di atas jalan yang lain. Jadi di bawahnya itu ada jalan lagi. Disebut flyover ya. Oke. Nah, kalau kalian berada di jalan yang bawah ini, sedang jalan ke sana, temanmu berada di atas flyover, naik kendaraan juga sedang berjalan ke sana. Nah, waktu sama-sama jalan, itu bakal terjadi tabrakan nggak? Enggak, padahal saling ketemu kan? Tapi ketemunya nggak berpapasan. Itu bedanya ya. Karena apa tidak berpapasan? Karena temanmu ada di atas, kalian ada di bagian bawah. Nah, ini namanya tidak berada pada bidang yang sama. Oke, kalau ini berada pada bidang yang sama, kalian naik kendaraan di bidang yang sama dengan temanmu. Kalau ini temanmu ada di atas, kamu naik kendaraan di bawah. Berbeda bidangnya. Oke? Nah, kalau letak bidangnya berbeda, bukan persilangan, ini garis yang seperti ini tidak membentuk suatu titik potong. Ini disebut sebagai bersilangan. Terjadi persilangan apabila garis ini saling melintang pada bidang yang berbeda.
bidangnya berbeda. Kalau yang di atas itu bidangnya sama. Ini bidang yang sama. Oke, paham ya? Jadi yang ini disebut persilangan, yang ini disebut berpotongan. Ini ada satu lagi deh. Jika ada sebuah garis, ya, di atasnya juga ada garis yang lain, garis merah nih. Saling numpuk. Kalau dua garis saling numpuk, ya, jadi sehingga terlihat satu buah garis aja, padahal sebenarnya ada dua garis. Ini disebut garis saling berhimpit. Oke, ingat ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini mengenai garis. Nah, bagaimana mengenai sudut nih? Ini sebenarnya ketika dua garis saling berpotongan, ini kan membentuk sudut. Betul nggak? Iya, ini sudutnya membentuk sudut kan? Ini disebut sudut nih. Antara garis ini dengan garis ini dibentuk sudut. Sudut atau pojok tuh. Ya, sudut atau pojok. Di sudut. Nah, ini akan kita bahas. Oke, coba perhatikan ini. Nih, ada 4 macam hubungan kedua garis nih. Lihat, lihat ya. Nah, kalau garis merah dan garis biru berpotongan dan saling tegak lurus, ini tegak lurus nih artinya nih. Ini tegak lurus nih. Kalau tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Kalau di sini tegak lurus, di sini juga tegak lurus, di sini juga tegak lurus, di sini juga tegak lurus atau 90 derajat. Nah, kedua garis ini disebut membentuk sudut siku-siku. Oke? Artinya sudut yang dibentuk itu 90 derajat. Nah, bagaimana dengan yang ini nih? Kita lihat sudut antara garis merah dan biru yang di sini nih. Sudut ini ya. Sudut ini kira-kira lebih besar apa lebih kecil dari 90? Kalau 90 yang mana nih? Garis biru dengan yang mana nih supaya 90? Yang ini kan? Ya, 90 itu ini artinya kan? Betul? Antara garis orange dengan yang biru ini 90. Nah, yang sudut hijau ini kan lebih kecil dari 90. Kalau ini disebut sebagai sudut 1, kasih nomor aja deh ya. Namanya sudut 1, maka sudut 1 ini nilainya harus lebih besar, lebih kecil dari 90 derajat. Oke? Dan lebih besar dong. Dari berapa? Dari 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Kalau 0 derajat itu menempel tuh, berhimpit dia, saling menempel. Itu 0 derajat ya. Oke? Nah, jadi sudut yang lebih kecil dari 90 dan lebih besar dari 0 derajat itu kita sebut sebagai, tuh lihat sudutnya. Runcing nggak? Ditusuk ke kulit kalian sakit nggak ini? Iya, ini runcing. Maka disebut sebagai sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat, tapi lebih besar dari 0 derajat. Nah, bagaimana dengan yang gambar C nih? Kalau kita lihat sudut ini, antara garis biru dengan ini. Sudutnya lebih besar dari 90. 90 itu kan yang ini kalau dibuat dengan garis biru ya. Ini 90. Lebih besar, hijau ini lebih besar dari 90. Kalau 90 segini. Oke, nah kalau sudut yang lebih besar dari 90 dan kurang dari 180. 180 itu kalau dia balik ke sini ya. Nah, sudut yang kalau kita kasih nama yang hijau ini sudut 2, maka sudut 2 ini lebih besar dari 90 derajat kan? Tapi lebih kecil dari 180 derajat. Sudut ini disebut sebagai sudut tumpul. Kenapa tumpul? Ini runcing nggak sudut ini? Ini antara garis ini dengan garis ini. Runcing nggak? Enggak, tumpul, maka disebut sudut tumpul. Oke? Nah, kalau sudut ini yang gambar D itu garis lurus membentuk 180 derajat, maka disebut sebagai sudut lurus atau pelurus. Oke, paham? Nah, ini macam-macam sudut. Sekarang kita lihat. Kita lihat yang ini. Nih ya. Ini ada 2 buah garis lagi sama kayak gini nih. Yang ini disebut sudut. Sudut apa yang hijau nih? Ayo, sudut apa yang hijau itu? Sudut lancip. Kalau sudut yang orange ini, orange. Sudut tumpul ini dengan ini kan tumpul. Ini ujungnya tumpul nih. Kalau hijau nih ini dengan ini lancip. Oke? Nah, sekarang saya mau kasih tahu gini nih. Sudut hijau ini itu ternyata nilainya sama dengan sudut hijau yang di sini.
Sudut yang ini sama dengan ini. Dan sudut yang orange ini sama dengan sudut yang orange ini. Kok bisa gitu, Sir? Nah, karena ketika ini hijau dengan orange dijumlahin, itu nilainya sama dengan ini dijumlahin. Oke? Kalau ini hijau tambah orange berapa nilainya? Membentuk 180 derajat, membentuk garis lurus. Maka hijau tambah orange 180 derajat. Ini juga hijau tambah orange 180 derajat. Oke? Jadi sudut yang hijau ini dengan sudut yang hijau ini sama besarnya. Yang orange ini sama yang orange ini sama besarnya. Kalau dikasih nomor, kasih simbol, ini sudut nomor 1, ini sudut nomor 2, ini sudut nomor 3, sudut nomor 4. Maka sudut nomor 1 nilainya sama dengan sudut nomor 3. Dan sudut nomor 2 nilainya sama dengan sudut nomor 4. Nah, sudut ini saling membelakangi nggak? Sudut 1 dengan sudut 3 saling membelakangi. Sudut 2 dengan sudut 4 saling membelakangi. Maka hubungan dua sudut ini disebut sebagai saling bertolak belakang. Bertolak belakang, bukan bertolak pinggang. Kalau bertolak pinggang marah namanya ya. Oke. Lihat, saling bertolak belakang kan? Nah, sekarang satu lagi nih, satu lagi. Kalau ada dua garis sejajar dilewati oleh sebuah garis yang warna merah ini pada bidang yang sama kan, maka terjadi titik potong kan ini ya. Oke, dua garis sejajar ini dilewati oleh sebuah garis merah ini pada bidang yang sama, sehingga perpotongan bukan bersilangan ya. Oke, coba lihat. Sudut ini tadi kita sudah sepakati sama dengan sudut ini kan, betul? Sudut yang ini sama dengan sudut ini, tapi kita kasih nomor aja deh. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, coba perhatikan. Sudut 1 sama dengan sudut 3 kan? Sudah dijelasin. Sudut 4 sama dengan sudut 2. Nah, sekarang kalau di sini ada sudut lagi kan? Antara garis yang bawah ini, garis biru yang bawah dengan garis merah ini. Kan terbentuk sudut lagi. Betul nggak? Ini juga terbentuk sudut lagi. Ini terbentuk sudut lagi. Ini juga terbentuk sudut lagi. Kasih nomor deh sudut-sudutnya. 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, coba perhatikan. Antara sudut 1 dengan sudut 5 sama nggak besarnya? Iya dong, sama. Ini sama aja. Ini dipindahin ke sini. Kok bisa? Kan ini sama dengan ini, sejajar. Posisinya nggak berubah. Dilewati oleh garis yang sama. Berarti sekumpulan ini dipindahin sekumpulan ini. Sama kan? 1 sama dengan 5, 4 sama dengan 8, 2 sama dengan 6, 3 sama dengan 7. Oke? Sehingga bisa kita katakan bahwa sudut 1 itu sama dengan sudut 3. Betul? Sama dengan sudut 1 sama dengan 5 juga. Sama dengan sudut 5. Sama dengan sudut, karena 1 sama dengan 5, 5 sama dengan 7 kan? Maka sama juga dengan 7. Dan sudut 2 itu sama dengan sudut 4, sama dengan sudut 2, sama dengan sudut 6 kan? Karena ini dipindahin ke sini, betul nggak? Iya, sama dengan sudut 8. Oke? Paham ya gambar ini ya? Oke, sekarang kita kasih nama nih. Kita kasih nama ya. Lihat. Sudut 1, coba lihat hubungan yang ini nih. Sudut 1 dengan sudut 5. Nih, sudut 1 ngadep ke atas. Betul nggak? Sudut 5 ngadep ke atas juga. Betul? Sama-sama di sebelah kanan garis merah. Maka sudut 1 punya hubungan khusus nih. Sudut 1 dan sudut 5 itu sama, berada pada posisi yang sama. Ini disebut sebagai sudut yang berada pada posisi sehadap atau sudut sehadap. Ngadepnya sama-sama ke atas. Oke? Begitu juga dengan sudut 2 dan 6. Sudut 2 dan sudut 6. 2 ke atas, 6 ke atas juga. Sama-sama berada di sebelah kanan, sebelah kiri garis merah. Ini juga sehadap. Yang mana lagi? Oh, yang hadap ke bawah, Sir. 4, 8. Oh, sudut 4 dan sudut 8.
sama-sama ngadep ke bawah, ya kan? Ngadep ke bawah dan berada di sebelah kanan garis merah. Ayo, sudut mana lagi yang ngadep ke bawah? Oh, sudut 3, Sir. Dan sudut 7. Ini sama-sama ngadep ke bawah dan sama-sama berada di sebelah kiri garis merah. Nah, ini disebut sudut sehadap. Oke. Yang lain sekarang coba perhatikan sudut 3, sudut 4, sudut 6, sudut 5. Kalau misalnya Sir katakan, bukan dikatakan ya, Sir misalkan yang garis biru yang atas ini itu tembok luar belakang. Yang garis biru yang bawah ini tembok luar depan sebuah rumah. Oke? Ini halaman belakang, ini halaman depan. Oke? Kalau begitu yang di sini bagian dalam rumah. Nah, sudut-sudut yang berada dalam rumah yang mana? 3, 4, 5, 6. Oh, sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6 itu berada di dalam rumah. Maka disebut sebagai sudut dalam. Oke, jadi kalau ada dua garis sejajar, kita bisa lihat sudut dalam mana, sudut luar mana, gitu ya. Yang berada di luar rumah, oh sudut 1, sudut 2, ini harus di luar halaman belakang. Yang ini sudut 7 dan sudut 8 itu ada di halaman depan. Ini sudut luar. Oke, paham ya? Nah, paham sekarang. Nah, hubungan sudut dalam, sudut luar. Coba kita lihat dulu yang dalam nih. Dalam ya. Sudut mana yang dalam ini sama-sama nilainya? Coba. Yang mana ya, Sir? Sudut 4 dengan sudut 6, Sir. Sudut 4 dengan sudut 6. Nilainya sama tuh. 4 dengan 6, kan lihat dari sini. 4 dengan 6, Sir. Oke, 4 ngadep ke bawah tapi yang 6 ngadep ke atas. Beda ngadepnya, Sir. Iya, bukan sehadap makanya. Tapi lihat, dia sama-sama nyebrang garis merah. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Maka sudut 4 dan sudut 6 disebut karena sudutnya di dalam, sudut dalam. Kan satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Sama aja dia lompat kan, nyebrang. Sudut dalam berseberangan. Oke? Paham? Nah, sudut mana lagi yang sama di dalam ini? Oh, sudut 3 dan sudut 5. Oh, ini juga sudut dalam dan posisinya saling berseberangan nih. Sudut 3 di sebelah kiri garis merah, sudut 5 di sebelah kanan garis merah. Dan nilai yang sama dan berseberangan, maka disebut juga sudut dalam berseberangan. Sekarang kita lihat sudut luar. Sudut luar yang sama-sama di luar dan nilainya sama yang mana? Yuk. 1 dan 7. Nih, sudut 1 dan 7. Maka sudut 1 nilainya sama kan? Disebut sebagai sudut luar berseberangan. Paham ya? Sudut mana lagi yang di luar dan sama nilainya? Oh, sudut 2 dan sudut 8. Maka sudut 2 dan 8 disebut juga sudut luar berseberangan. Oke? Paham? Paham ya? Satu lagi nih sebelum kita lanjut. Ini antara sudut 3 dan sudut 6 itu nggak berseberangan. Sudut 4 dan sudut 5 tidak berseberangan juga. Sudut yang seperti ini disebut sebagai sudut sepihak. Sudut sepihak. Paham ya? Jadi sudut sepihak itulah sudut 3 dan sudut 6. Serta sudut 4 dan sudut 5. Tapi dua sudut ini nggak sama nilainya. Iya, sudut sepihak itu artinya ketika dijumlahin nilainya 180. Maka sudut 3 ditambah sudut 6 itu besarnya 180 derajat. Ini disebut sebagai sudut sepihak. Paham ya? Oke? Bener paham ya? Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjut bicara soal review materi teorema Pitagoras. Oke, itu aja dulu.